Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 559. Kenshin yang membantu Pak Darmin mencabuti rumput di pinggir sawahnya, membuat Sarah makin marah melihatnya. Kurang ajar sekali cowok itu. Sudah bilang ke gua akan merayu ayahku, malah kini membantu membersihkan rumputnya. Temannya Sarah pun bertanya, "Apa-apa Sarah? Apa kamu tadi sudah menggodanya?" Sarah pun spontan menjawabnya, "Bukan menggodanya saja, aku tadi malah mengajaknya keluar dan makan bersama. Bahkan aku panggil sayang-sayang." Mau muntah rasanya menyebut begitu. Padahal dia sudah berjanji akan membujuk ayahku. Tapi kok malah tak menepati. Teman-temannya mendengar itu, termasuk pacarnya Sarah, yang tak terima juga. Dan temannya Sarah berkata, "Kalau gitu lu tanyakan saja kembali Sarah. Apa dia pura-pura membantu atau memang tak mau menolongmu? Aku rasa mungkin dia cuman akting saja, biar bisa membujuk ayahmu." Sarah pun emosinya menurun, dan mendengarkan apa kata temannya. Kemudian ia berjalan lagi, menghampiri Kenshin yang sedang mencabuti rumput itu. Sarah pun mendekati Kenshin. Dengan pelan-pelan ia berkata, "Sayang-sayang kapan ya bilang ke ayahku itu, agar segera menjual tanahnya. Kamu kan tadi sudah berjanji akan bilang." Kenshin pun tersenyum. Lantas Kenshin menjawabnya, "Oh masalah itu ya mbak. Kan sudah saya penuhi janjinya. Aku sudah bicara ke Pak Darmin. Bagian mana rumput yang harus dicabuti. Jadi itu mbak maksudnya. Aku nggak mengatakan membujuk ayahnya." Kenshin tersenyum melihat Sarah, sambil tangannya memegang rumput kering. Iwan pun melihatnya dari arah seberangnya. Begitu pula Pak Darmin sendiri, yang ada di tengah sawahnya. Di saat itu mereka tak bisa mendengar percakapan tersebut, karena memang jaraknya agak berjauhan dengan Kenshin. Dan Sarah yang mendengar Kenshin bicara seperti itu. Sarah pun lantas bilang, "Oh jadi lu kurang ajar beneran ya? Tidak tahu malu dirimu, sudah berani menipu aku ini. Menyesal gua sudah bilang sayang ke lu. Gua muntah tahu, untuk pura-pura begitu. Siapa juga yang mau keluar sama kamu itu? Kagak bakalan ada yang mau. Lu aja cowok rendahan, cowok miskin yang tak punya uang, hanya cari sampah-sampah di jalan, mengumpulkan rongsokan." Nada bicaranya Sarah semakin tinggi, karena dirinya terbawa emosi, hingga Iwan dan Pak Darmin bisa mendengarnya. Mereka pun lalu berjalan, mendekati Kenshin yang ada di pinggiran. Sarah terlihat memaki-maki Kenshin. Pacar dan teman-temannya pun sama. Mereka bahkan melempar ranting-ranting pohon yang kering ke arah Kenshin yang ada di bawahnya. Sarah melanjutkan bicaranya, dengan membentak-bentak Sarah berkata, "Hei lu pemuda rendahan, cepat lu naik ke sini. Gua mau bikin perhitungan denganmu." Sarah sambil menunjuk-nunjuk Kenshin. Pacarnya Roni pun sama. Teman-temannya pun juga berseru, "Ayo lu naik ke sini pemuda blow on. Gara-gara lu usaha kita sia-sia." Teman-temannya Sarah marah semua, sambil juga melempar ranting-ranting yang kering. Iwan yang melihatnya jadi tak terima. Iwan pun dengan cepat berjalannya. Setelah sampai di dekat Kenshin, Iwan berkata, "Hei kalian semua jangan berbuat kasar. Cewek-cewek kok bicaranya begitu? Kalau perlu yang laki-laki itu ada yang mau berkelahi biar aku ladeni." Iwan juga nampak emosi, tak terima Kenshin dilempari dahan. Pak Darmin pun ikut berkata, "Sarah ajak teman-temanmu itu pulang. Bapak tak akan menjual tanah ini. Sikapmu sudah keterlaluan Sarah. Menghina orang yang menolong Bapak. Pemuda yang sedang membantu Bapak mencabuti rumput ini." Sarah pun menjawabnya, "Ah peduli apa-apa sama cowok miskin itu. Biar mampus pun Sarah tak peduli. Dia itu orangnya kurang ajar sekali. Orang luar kok ikut campur urusan Sarah. Hei kamu temannya cleaning service. Ngapain lu ikut-ikutan bicara pula? Lu berdua orang rendahan. Tidak pantas bicara dengan kita." Sarah menghardik Iwan. Iwan yang hendak menjawabnya, malah ditahan oleh Kenshin. Kenshin itu bilang, "Sudah Wan tenang saja. Kagak usah membalasnya. Entar dia makin emosi. Lu tenang aja Wan." Di saat itu Pak Andi, beserta bos-bos perusahaan lainnya, sudah sampai di penghujung proyek ini.
Mereka yang naik mobil-mobil dilihat oleh pekerja yang di kanan kiri. Terlihat ada 15 mobil beriringan. Semua pekerja proyek itu melihat sambil berkata, "Ada apa para pimpinan perusahaan itu? Kok sama-sama menuju ke sini? Apa mau membuka lahan lagi?" Pak Andi pun ada di depan sendiri. Dan Pak Andi melihat orang yang berdiri, yakni Sarah dan teman-temannya. Pak Andi pun akan ke tempat itu. Namun saat akan berjalan lagi, ada kubangan di depannya, yang belum diuruk tanah. Para pekerja proyek pun langsung bergegas untuk menimbun dengan alat beratnya. Hingga Pak Andi dan bos-bos di belakangnya harus menunggu sebentar. Sementara itu Sarah dibilang oleh pacarnya, "Sarah, kamu potret mereka. Kita akan takut-takuti saja. Aku punya kenalan polisi di sini. Biar nanti polisi akan datang. Kita akan buat shock terapi. Kita takut-takuti. Biar ayahmu akan bersedia untuk menjual tanahnya." Sarah pun setuju. Teman-temannya pun demikian. Dan mereka bersama-sama memegang handphonenya, menyorotkan kameranya ke Kenshin dan Iwan. Sarah pun bilang ke Kenshin, "Hei lu pemuda yang tak punya uang, yang jelek dan tak dihormati banyak orang. Gua mau merekam lu pakai HP-ku. Aku mau mengirimnya ke polisi. Polisi akan datang ke sini. Dan juga lu pemuda culun. Gua akan masukin media sosialku. Gua akan sebarkan kalau lu pemuda miskin yang suka mencuri. Pemulung sampah yang penipu." Waduh, terlalu bencinya Sarah ke Kenshin. Sampai bilang begitu, tak peduli akan memfitnahnya. Kenshin pun tersenyum saja. Tak lama kemudian, Pak Andi dan para bos lainnya bisa berjalan. Mereka langsung lurus ke depan. Pak Andi melihat sebelah kanannya. Terlihat ada tuan muda yang sedang mencabuti rumput di sawah. Pak Andi terkaget jadinya, langsung menghentikan mobilnya. Pimpinan yang lain pun sama. Berhenti pula di belakangnya. Sarah dan teman-temannya melihat mobil-mobil perusahaan yang berbeda-beda namanya. Sarah dan pacarnya, begitu pula temannya, jadi segan semua, karena dilihatnya, ada orang-orang penting di sini. Atasan-atasan perusahaan. Sarah pun mengira, rombongan orang penting itu akan mengecek jalan, dan memeriksa lahan di sekitar ini. Sarah dan pacarnya melihat mereka, yang berjalan cepat-cepat, menuju ke sawah ayahnya. Pak Andi pun sampai turun ke bawah. Begitu pula bos-bos lainnya. Sarah dan teman-temannya dibuat bertanya-tanya, ada apa memangnya? Ada apa dengan orang-orang penting itu? Kenapa mereka turun ke sawah segala? Belum sempat Sarah berpikir jauh. Sarah dibuat kaget tak percaya. Orang-orang penting itu tiba-tiba semua menyapa, "Selamat siang Tuan Muda. Kok Tuan Muda tak minta bantuan ke kita?" Mendengar ucapan itu, seketika itu juga wajahnya Sarah langsung pucat jadinya. Hatinya bergetar-getar, naik turun detak jantungnya. Kaget-kagetnya luar biasa, melihat orang-orang yang berpakaian rapi, sampai rela turun ke sawah, menghormati cowok tersebut, memanggilnya Tuan Muda, ibarat hujan di siang bolong. Sarah dan teman-temannya dibuat melongo semua. Pemuda yang dihinanya, yang baru diolok-oloknya, dihormati oleh orang-orang yang penting, yang dari perusahaan berbeda-beda. Sarah pun syok jadinya, seperti ingin pingsan dirinya. Teman-temannya pun sama, melihat pemandangan di depannya, dengan terheran-heran semua. Pak Darmin pun sama. Lantas Pak Darmin diberitahu oleh Iwan tentang Kenshin yang sebenarnya. Pak Darmin pun terkaget jadinya. Anak orang kaya, yang membantu dirinya kerja, bahkan mendorong gerobak sampahnya. Pak Darmin jadi takjub karenanya, akan kesederhanaan Kenshin yang luar biasa. Kemudian, ada pengawas proyek yang tadi, seseorang yang ditanya Sarah itu sebelumnya, tiba-tiba berjalan bersama bosnya, berdiri di dekat Sarah dan teman-temannya. Mereka ingin melihat juga, dan bosnya itu berkata, "Hei Ferdi, itu dia Tuan Muda, anaknya bos besar pemilik 73 perusahaan. Saya baru tahu hari ini. Tuan Muda itulah yang memegang semua megah proyek di sini. Jadi kita harus ikut turun juga." Kedua orang itu pun berjalan ke sawah, menyapa Kenshin dengan hormatnya. Sarah pun klepek-klepek jadinya. Dak-dikduk hatinya, tak kuat untuk ditahannya. Mengetahui Kenshin sebenarnya, ternyata, pemilik proyek besar di sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan
lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.